Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh beli apokat di Metese. Napa? Cakep. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat, Je. Yeay. Masa Allah, ini terinspirasi kemarin habis nonton konser ya kan? Konser apa, Dek? Blackpink loh. Lah ibu-ibu ya kok iso koyo Korea kabeh ngene iki Masya Wah, Allah. asli. Lah ibu-ibu ki mirsani Blackpink. Ya. Mulai numpak kol. Tetep ya. Ngene. Tetep ya. Sambil Ngene lama tau, nih. mulai wis ngene. Karena faktor usia ya. Iya, faktor usia. Ibu dari mana, Ibu? Amerika? Ambengan Batu. Ambengan Batu, kita berikan tepuk tangan, Masya Allah, tabarakallah. Ibarate Ya. yen luwe aja lali mangan. Ya. Bar mangan cemilane roti bolu. Cakep. Mudah-mudahan ibu-ibu Ambengan sehat selalu. Yeay. Ya ampun. Oh. Ning Lamongan tuku tahu. Cakep. Ibu-ibu saka Ambengan kok ya lemu-lemu. Mas, itu nggak gemuk Mas sebetulnya. Apa? Cuma kalau pas lagi makan nasi, sares kekere itu dilek-lek kabeh. Neng Cina ndelok panda. Iya. Delok panda kecocok paku. Cakep. Artinya? Aku ketemu Nanda, ya iki lho pacarku. Modelan. Modelmu kok. Nanda itu kriterianya paling dah ya sing kecil, putih, hidungnya mancung. Rekeningnya baik. Rasa minta baru tak prino tagihanku stroke. Kurang bayar loh iku Tak kirimi rekening listrik to, Dek. Nah, sampe niku lho ya, apa-apa. Iki udah sahur ke hari keberapa ya episode-nya Kita ya? ke-5. 5. Nah, wis hari ke-5. Lah ya wis to. Aku tas mangan iki sampean Joko. Job-jobanku nang Semar-Semar iku sampean Joko. Kabeh sampean Joko iki kabeh. Nek melu Semar wis gawe tok gawe otogok belong ae. Lah jatahku sithik mrene tak jukuk jatah sampean. Lho sampean iki gak oleh ngono. Loh, sampean kok lek kakean lemu malah bahaya lho lek mame lemu kakean. Lho, iki job-joban iki Loh, job-joban. job-joban ki bahaya. Kok sampean kakean dhuwit bingung mau nggo apa, stres malah bahaya sampean. Loh, dikira rapi. Loh, Ayo. loh. Lek duwe akeh, nggih Bu nggih? Wong rondo. Oh, Lah lek rabi ki rasa golek wong rabi karo aku mesti tak ragati. Males. Mau. Ragati opo dhisik? sampe nek rabiane iki tak jamin mesti. Lek wong-wong linggo ning kuwade engko sampean karo aku lek rabi pos kampling. Enggak, Jangan kamu tuh Mbak. jangan serakah, Jo. Makanya wah PKB dicoba. Jangan serakah, orang itu yang apa adanya. Orang surat terus nggone koncone Coba dijaluk. kabeh. Lah iki ngene Yudo asine sampean serobot Yohan. Ayo. Loh, Ayo. Asine dulu sampean. Sampean nyerobot rene. Jane ora kok nyerobot, Tapi- angger wong ki konsisten mesti sik tetep manggon. Oh iya. Yang penting itu konsisten. Soalnya wong loro iki konsisten Konsisten. kopere gak ditinggal. tadi enggak. Malah ki rencanaku salenku tak kayak ning kene sak lemari gitu. Pasane wis gawe Jadi kamu. pokoknya ojo serakah Iya, ini iya. seperti Siap, itu. siap. Seperti Pertamina ini loh nggak pernah serakah. Karena kenapa? Kenapa? Karena posisinya itu pas, harganya pas, ngebikin kita berenergi itu benar-benar pas ya Ibu ya. Iya. Kita bahagia karena siapa sih Bu? Pertamina. Pertamina, energizing you.
energi musiknya sok. Ora iku kaget delok kodene sampean iki lho. Langsung Nah, ngono. iya Oh, ngono. iya. Iki anu kok gumunan kok. Mbok rek iki aku. Anggere nek sapa-sapa sing guyu lu kono melu guyu e. Iya. Bukan ini main musik tambah Lah, guyu. fokus. Pokoknya Ya, elek Pertamina nanti harus yang diutamakan. Maem ya kudu diutamakan. Aja Iya. sampai telat maem. Betul. Iya, bener. Betul, kok telat maem akhirnya lho sakit. Heeh, kuru kok ngene iki. Kurung ini iki. Kena penyakit ayah. Apa iku ayah? Ayah sama mama. Ya mah. Lambung apalagi. Iya, betul. Ning ya aja kuwatir ning enek kena lambung, Ya. gangguan lambung mulai Betul. dari mual, kembung sampai perih ulu hati. Ya. Selalu sedia Promah Herbal, obat gangguan lambung herbal nomor 1 di Indonesia. Ya. Yap. Dengan bahan herbal lebih hangat, puasa lebih nyaman dan lebih terjaga kesehatannya. Alhamdulillah. Makanya Proma Herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Ini gini. Mbak Nanda sama Mas Jok Luduk. Dalam Kenapa? Sesuatu hubungan itu biar kita lebih sejuk. Itu jangan sampai adik kita kudu menyakiti. hubungan ben sejuk, ki paling ndak adik kudu jagongan nang jero kulkas. Maksudnya Lah, sejuk bukan tuh demen, hubunganmu bukan. tuh kelihatan Romantis. erat. Ben rat ya taleni kawat. Dadi jagongan taleni kawat ngono ki mesti rat. Kamu selalu berdampingan gitu loh. Berdampingan dengan hubungan perasaan yang baik, dengan hubungan silaturahmi yang baik. Tapi jane piye ya oleh apa ora ya? Serakah nih oleh apa ora? Yo nggak boleh toh. Nggak boleh ya? Kamu kan nggak paham apa arti dari serakah itu kan nggak paham. Kayak Dan- tema hari ini apa sih? Serakah? Iya, serakah. Serakah dan sakinah mawaddah warahmah. Bukan. Ini Kok tapi iso? biar lebih detail, biar Nanti kita ibu-ibu nanya lebih, aja, lebih iya. ada Mengerti. bekal. Ngerti bener? Ah. Langsung saja ya. Monggo. Kita panggilkan pangeran satu-satunya di Siap. sini. Iya. Pak, Mbak Nanda. Siapa ibu-ibu? Gus. Minta. Gus Bita. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dukum ala ba'd lirrijali nasibum mimmaktasabu wal nisa'i nasibum mimmaktasaban was'alullah min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Al-ayah ma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah di studio dan di rumah yang berbahagia. Studio dari mana, Bu? Ambengan. Ambengan. Makan gorengan, minumnya susu. Cakep. Hai orang Ambengan, aku tidak I love you. Kita hari ini berbicara tentang qanaah dan serakah. Ibu-ibu tahu qanaah itu apa? Napa, Bu? Konaan niku napa? Konaah. Ya, ibu-ibu duduk lesehan apa adanya itu termasuk qanaah. Nah, walaupun kalau dilihat dari posisi duduknya ini kelihatan apa penyakitnya. Jadi penyakit itu bisa dilihat dari posisi Duduknya. Duduk. kelihatan itu. Ada yang silo, ada yang tahiyat akhir, ada yang iftiros, ada yang tawaruk. Ada yang selonjor tapi tutupi rok. Jadi qanaah itu secara sederhana bisa dipahami sebagai sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakan serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Jadi hatinya semeleh bahwa apa yang dia terima itu cukup. Merasa cukup. Bukan merasa kurang. Kan selama ini ketika kita menerima sesuatu itu seringkali yang dilihat itu kurangnya bukan lebihnya. Contoh dikasih nafkah sama suami 1 juta umpamanya. Itu yang dilihat kurangnya, lu kok mung sakmene.
Begitu mengatakan lu kok cuman segini, itu berarti qanaah apa serakah? Serakah. Karena yang dilihat kurangnya bukan lebihnya. Harusnya begitu dikasih, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu itu kalau ngasih hidangan ke suami itu kan tergantung berapa jumlah Gajinya. pemberiannya. Iya. Dikasih 1 juta cukup bu, oh, cukup. Tiap hari makanya pakai apa? Garam, makan selesai sebulan. Dikasih 100.000, oh cukup. Setahun untuk beli apa? Kalender. Jadi setiap makan disuguh kalender. Nah, ini qanaah. Nah, lawannya qanaah itu apa? Serakah. Rakus. Bahasa lainnya adalah tomak. Tomak pakai tok bahasa Arab. Oh, kandane kiai ngeyel. Iki mesti bojone stres. Tahu kenapa? Karo kiai we ngeyel apa meneh karo bojo. Tamak itu bahasa Indonesianya, kalau bahasa Arabnya tomak. Tomak itu hurufnya ada to, mim, ain. Tiga-tiganya nggak ada yang asik kalau dilihat bentuknya. To bokongnya gede awake cilik. Mim ndase gede sikile cilik. Dan ain coba Anda lihat, cangkeme ombo wetenge gede. Kenapa orang tomak itu dengan menggunakan huruf ain mulutnya besar, perutnya besar? Karena orang tomak itu nggak ada puasnya. Memperturuti mulutnya untuk memuaskan perutnya. Tapi baik berapapun yang masuk ke mulut itu tidak akan membuat puas perutnya. Maka mulutnya besar, wetenge gede. Aku ngomong gede tidak lihat yang gemuk loh aku ya. Kok kamu jadi malu-malu begitu Bu? Hah? Tuh. Malah ngomong perasaanmu Gus. Begitu. Berarti bojo kula niku termasuk tok nggih, Bang. Tekok Kok bisa? Lambene gede, wetenge gede kok. Kuwi ain goblok. Ain. Nah, daripada yang gemuk baper, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita kembali lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh jolo lido sahur. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina Energizing You. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal, yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran, pengemudi baru atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah,
kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Ayo nonton TV Jawa Timur acarane sahur bareng Gus Miftah dan saya Barokah. Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah, tambah lemu. Yang ada kenapa ya kalau misalnya setiap kali sahur, setiap kali puasa itu nggak pernah badan tuh makin kurus. Contohnya aku aja makin kesini makin kesini. Nanti tahun depan kalau ada sahur bisa-bisa penuh kayaknya ya satu kamera ya. Tapi tenang, apapun berat badan Anda, gimana pun cara makannya ketika puasa, yang pasti ada sesuatu yang membuat kita berenergi dan juga bahagia. Siapa ibu-ibu? Pertamina, my energizing you. Kok sampai mendeli? Lapo? Arek musik sik cilik mendeli. Ibu-ibu! Oi! Ibu-ibu! Oi! Ada cinta di gurun Sahara. Hai Gus Miftah, cintaku semakin membara. Ke Surabaya beli burung cendrawasih. Kamu wanita kok ngeyel sih? Burungnya burung dara, makannya paku. Apa itu? Sebetulnya yang membara itu adalah cintaku. Melaku neng Sydney. Cakep. Moga-moga dadi anak beneh. Asik. Artinya? Alhamdulillah Gus Miftah sepatunya anyar neh. Ya. Aku ki. Ibu-ibu delok sepatu nih. Ibu ini lho Gus. Sing tak delok sepatune. Ada roti dimakan Anda. Cakep. Sorry ya, aku kaya. Nah, termasuk orang yang serakah itu adalah ketika melihat orang lain dengan kacamata iri. Itu serakah itu. Ono sepatune anyar meneh dirasani. Itu bagian tidak qanaah. Serakah. Kademen mangan paku. Bar mangan paku terus mangan kare. Artinya? Apa kuwi? Pancen derajatku kere ya. Kere kok sugih. Terus sugih kere nu pripun ta, Bu? Lu. Galak ya. Aku tak mulai wae ono. Galak ra niki. Lah aku mek ngomong kene nyangkem. Napa niki sugih? Oh, kanca toprak. Kanca toprak. Jenengan main ketoprak. Nggih. Pantesan kok aku meh mangan wae Mbak. Nah, terkait dengan persoalan serakah dan qanaah ini, kita diingatkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 32. Saya juga heran ya, kenapa ngomongin serakah, qanaah itu An-Nisa adanya di dalam surat An-Nisa. Iya. An-Nisa itu artinya perempuan. Apakah mungkin yang selalu serakah itu adalah perempuan? Kan saya tanya apakah mungkin, langsung jawab durung mesti. Ibu ini ku anu kok, Bah. Saya nesunan. Napa ditokke wae kula tokke. Apa dhek melu syuting tapi mburi panggung wae lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.
Jadi kan Allah punya hak prerogatif. Saya dikasih sepatu baru, kamu sepatu lama, itu kan urusannya Allah. Ibu dikasih wajah lebih cantik daripada temannya, itu kan haknya Allah. Dan artinya apa pemahamannya? Ketika seseorang menghina kita, itu ya berarti menghina ciptaan Allah. Atau ketika seseorang memuji, itu sebenarnya dipuji adalah Allah. Maka ketika kita dipuji, atau sebaliknya kita juga dihina, cukup jawab saja dengan kalimat hadza min fadli Rabbi. Ini semua dari Tuhan. Hadza min fadli Rabbi. Kayak ibu-ibu kalau pengajian Gus minta, wow. Saya cukup menjawab, faktanya memang seperti itu. Hadza min fadli Rabbi. Jadi kita nggak boleh iri. Nah, sifat iri itulah yang kemudian menjadikan kita menjadi tidak qanaah. Harusnya kalau kita mau qanaah apa? Kita fokus kepada yang kita miliki, tidak usah fokus kepada milik orang lain. Karena nggak akan ada selesainya, Bu. Ibu-ibu merasa kurang mancung, tambah sontek 3 cm, lihat temennya 5 cm, pengen nambah lagi 7 cm. Akhirnya berlomba-lomba memancungkan hidung. Sini sontek silikon, sini solikin, terus gitu kan. Malah bahaya, Gus. Lah bahaya piye? Bojo kula ndek wingi pengen sontek silikon ben irunge bangir to. Iya. Lah kok seminggu obatnya melorot ning lambe ngene. Terus sing bangir cangkeme. Aku sing bangir mah lambene. Itu berarti oleh bojomu langsung untuk gelar. Napa, Pak? MSc. Napa niku? Merongos sak cangkeme. Nah, lirrijali nasibum mimaktasabu walin nisa'i nasibum mimaktasaban. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Kemudian was'allah min fadlih, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, innallaha kana bikulli syai'in alima. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini kita belajar bahwa mensyukuri apa yang kita miliki itu jauh lebih nikmat, lebih indah dibandingkan angan-angan apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka fungsi qanaah itu ada 2. Yang pertama adalah fungsi stabilisator, dan yang kedua adalah fungsi dinamisator. Kalau calon ini jelas fungsinya, fungsi kalkulator. Lek bojo kula nika fungsi kalkulator niku. Apa? Kalkulator. Kalau kalkulator kan bisa dilihat hitungan. Kalau kalkulator Wis dledek sing rembes. Kalau ini jelas fungsinya wajahnya wajah kalkulator. Lan apa, Pak? Kakean petung. Fungsi qanaah yang pertama adalah sebagai stabilisator. Itu artinya apa? Seorang muslim yang memiliki sifat qanaah akan selalu berlapang dada, berhati tentram, merasa kaya dan merasa cukup, dan bebas dari keserakahan. Ini namanya stabilisator. Apa, Bu? 1, seorang muslim akan merasa qanaah dan berlapang dada. Makanya saya pesan sama ibu-ibu, kalau mau tidur, bukalah dada lebar-lebar. Maksudnya berlapang dada itu jerone orang ngene, malah bayang ngene. Wah, jenengan kalian bayang nih. Mbak, mau tak pikir ngene. jenengan iki ya kula pun bayang nih, Pak. piye, Mas? Lelek terus lapang dada di ngenek nih udah ya wis gak iso mulet. Lah nyapa? Wis keganjel kek ini udah ya. Gancel kek. Kemudian berarti tentram, nyaman, gawe ayem. Maka saya selalu bilang apa? Jangan minta kaya, tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya tidak merasa Cukup. Jangan minta senang, jangan minta tenang, jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Karena banyak orang yang bersenang-senang tapi hatinya tidak Tenang. Coba teorinya dihafalkan. Jangan minta kaya, tapi mintalah Cukup. Karena banyak orang kaya tidak merasa Cukup. Jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Karena banyak orang senang, hatinya tidak Tenang. Kalau ibu-ibu kan kelihatan, walaupun kelihatan biasa, tapi hatinya tenang. Kan wajahnya kelihatan wajah-wajah orang tenang ini. Ya. Walaupun mungkin di rumah banyak hutang, gitu. Tapi tenang. Tenang. Tenang, Bu ya. Makanya bahasa yang kita minta itu apa? Mutmainnah.
Mutmain wong ora melu iki. Lah. Banyak pesanan. Lah bakul apa mutmain aku banyak pesanan iki. Bakul jemblem niku wau. Saya punya banyak sekian kawan yang kaya. Yang hartanya mungkin puluhan M ya. Bahkan mungkin ratusan M. Tapi hidupnya tidak lebih tenang dibandingkan jamaah saya yang ada di desa, yang cuman petani. Yang numpak motornya ya harga motor-motor murah. Makanya nasi putih, sambal terasi, lauk tempe, bahagia banget. Bahagia banget. Sederhana. Apa coba? Hidupnya tenang. Kenapa? Karena nggak punya tanggungan. Walaupun motornya biasa-biasa saja. Makanya cuma sambal sama tempe. Tapi sertifikat semuanya di rumah. Ini yang kaya. Kadang-kadang nongkrongnya di mall. Mobilnya mahal. Gaya nongkrongnya keren. Tapi hidupnya nggak pernah cukup. Kenapa? BPKB-nya di Penggadaian, sertifikatnya sekolah. Kan banyak di antara kita ini menyekolahkan BPKB. Maka yang pintar bukan orangnya tapi BPKB-nya. Nah, termasuk sing guyune Banten niku nggih BPKB-ne pun mlebu niku. Terus minta sok. Niku mesti anu. Sampai namanya sinten? Oh, iki sing terkenal ning SD mbiyen. Bu Budi. Daripada stres mikir Bu Budi, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal, yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran, pengemudi baru atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh,
menyalakan lagi kebahagiaan dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ayo nonton JTV Jawa Timur acarane Sahur bareng Gus Miftah tambah sayang barokah. Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur. Ayo dulur, tambah Nambah. barokah. Lemes nah. Nanda lemes nah ya toh. Iki mesti aku mbok kode yen sampean ki lambung mesti kumat. Iya. Nandai kalah karo Bu Budi kok. Kenapa? Bu Budi itu masih sepuh, tapi masih energik. Makanya. Kenapa kok bisa energik? Setiap Kenapa? kali beliaunya itu berbuka puasa atau sebelum beliaunya sahur, pasti mengonsumsi apa Mas Luduk? Paku. Dikira kuntilanak. Ya jelas proma. Iya. Ngono lho ya. Mergo Betul. proma kuwi Iya. dengan bahan herbal berkualitas untuk menanggulangi gangguan lambung. Berarti suaminya namanya Pak Budi? Loh. Lah, Budi itu siapa? Budi itu saya sendiri, Budi Oh, Oh, namanya Budi Wayu. Oh, namanya Oh, panggilannya Bubut. Kok bubut pripun kok Gus? Bu Budi. Iya, Bubut. Ya ampun disingkat to, Gus. Ya. Nggih, Ibu Budi ngoten kok bubut. Lah lek bubute sak monten niku kayune sepinten. Soalnya aku duwe kanca sing lanang jenenge Yanto. Nggih, nggih. Sing wedok celukane Buto. Niku tesek sae. Kalau itu Bu Budi panggilannya Bubut. Bubut. Kalau Buto Pak To. Pak To. Nah ini Klutuk. Buto. Loh, bukan. Kalau ini Pak Klutuk berarti istrinya Blu Kutuk. Bulu kutuk. Mending. Jenengan sapsip-sapsip. Ngene kancaku jenenge Ngadina. Nggih, Sing wedok diceluk Jeng. nggih. Jengatno. Lah niku saene kekancan kalih blu kutuk. Wow. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi dinamisator. Jadi yang pertama tadi apa Bu? Stabilisator. Merasa cukup, artinya nyaman, tentram, bebas dari serakah. Kemudian yang kedua adalah fungsi qanaah itu adalah dinamisator. Kekuatan batin yang mendorong seseorang untuk meraih kemenangan hidup berdasarkan kemandirian dengan tetap mempunyai ketergantungan kepada Allah. Jadi orang qanaah itu mandiri. Tidak menjual kemiskinannya di hadapan orang lain. Kan kita sering menampakkan kesedihan kita di hadapan orang lain. Itu bagian dari serakah. Kalau kita dianggap qanaah, jangan memperlihatkan kesedihan kita di hadapan orang. Kadang-kadang kita enggak memperlihatkan sih, tapi nyindir. Pripun Bu Budi kabare? Sae Gus, tapi anak kula teng rumah sakit. Sing takon sapa gitu loh. Kenapa yang diperlihatkan anaknya di rumah sakit? Alhamdulillah sae. Maka Kanjeng Nabi itu punya sikap seperti ini. Kanjeng Nabi itu kalau seneng ngomong, kalau susah diam. Lah kita umatnya itu sebaliknya. Kalau susah ngomong, kalau seneng diam. Wong ya teko iki. Yo melu guyu. Nggih Bu Budi niku. Brose yo gede. Terus itu Sinian. Bener brosnya tulisannya NB. Ndang balekno. Nah, kita diingatkan oleh Allah perihal serakah ini dalam surat Al-Adiyat ayat 6. Innal insana lirabbihi lakanud. Artinya apa? Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Kenapa? Karena selalu saja yang dilihat adalah kurangnya, bukan lebihnya. Coba kalau dilihat kurangnya Bu, kita dikasih hidung. Kalau dia serakah, yang dilihat bukan fungsinya, tapi peseknya. Peseknya. Padahal banyak orang yang kemudian justru mendapatkan rezeki itu dari peseknya. Contoh, Yati pesek.
memaksimalkan yang sebenarnya minim. Iwan fales. Dia mendapatkan rezeki dari kefalesannya. Dulu almarhum Didi Kempot. Sing lagu ini kan lho. Neng stasiun balapan Kota Solo sing dadi kenangan kowe koyo asu. Kae lho lagu ini. Ayo boleh. Matur suwun. Jadi kalau orang itu qanaah, dia akan memaksimalkan sekecil apapun pemberian Tuhan, yang dilihat lebihnya bukan kurangnya. Maka terkait dengan kalimat lakanut ini, banyak imam kemudian memberikan tafsir yang berbeda-beda. Imam Al-Hasan seumpamanya, beliau memaknai lakanut itu apa? Mengingat berbagai musibah dan melupakan berbagai nikmat. Nikmatnya banyak sepanjang tahun, dilupakan hanya gara-gara kita dikasih satu musibah oleh Allah. Merasa dirinya hidup yang paling nelangsa. Walah kok urip pun nelongso mentok Gusti gitu. Padahal musibahnya cuma sekali, sementara nikmatnya setahun. Kalau istilah peribahasanya apa? Hujan setahun panas setahun dibalas dengan hujan sehari. Kenapa? Karena yang dilihat hanya kurangnya. Kemudian yang lain mengatakan apa? Apa yang dimaksud dengan lakanut? Yang dimaksud dengan lakanut itu apa? Ada yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang kufur terhadap nikmat yang sedikit dan tidak mensyukuri terhadap nikmat yang banyak. Yang dikit orang dianggap, sing oke ya ora disyukuri. Pokoknya mung kurang tok itu loh. Makanya ibu dikasih hidung pesek ya bersyukur saja, alhamdulillah irunge pesek, panjang umur, ambekane ngirit. Bu Budi ini insyaallah panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Bu Budi hidup sendiri. Oh, 30 tahun kamu hidup sendiri. Masya Allah. Kasihan. Saya punya teman Bu, pengasuh pondok pesantren dari Madura. Ya mau tak jodohkan sama Bu Budi. Tapi saya pastikan kalau teman saya Ra Anas menikah dengan Bu Budi, yang mati bukan Bu Budi dulu, tapi Ra Anas dulu. Sebab apa? Karena berpotensi keracunan. Keracunan apa, Gus? Susu kadaluarsa. Expired. Tapi kelihatannya tuh muda-mudanya dulu cuantik endel itu. Nom-nomannya kayak Marsanda iki. Masya Allah. Kalau sepuh Wis tua ya Markaban. Kapan? Oh. Endele ya Allah, ya Allah. Tapi untung lho Bu Budi jenengan iku ditakdir enggak mboten ayu. Dadi pemain ketoprak. Lho kula khawatir umpama Bu Budi ayu, niku malah purel. Allah ki adil lho nggih. Ora ngerti awake dhewe iki. Mergo elek ya pemain ketoprak pes. Aku malah kok cilaka. Oh, napa mantrane Bu? Oh, kaya kudu kadal kesih. Angel. Hei. Angel. Dah, makanya 30 apa Bu? 30 tahun sendiri. Sendiri 30 tahun sendiri. Sing lanang gak kuat. Ampun. Nah, terkait dengan lakanut ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kunudu huwa alladhi ya'kulu wahdah wa yamna'u rifdah wa yadribu abdah. Yang namanya kanut itu apa? Orang yang makan sendirian, yang menahan pemberiannya dan memukul budaknya. Ini menggambarkan orang serakah. Jadi mangane karepe dhewe. Kalau saya itu kalau makan suka traktir, Bu. Loh, karena Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kekasihnya Allah itu sederhana. Karena kalau makan tuh ngajak teman, dia nggak serakah. Maka diangkat sebagai kekasihnya Allah. Itulah bedanya Nabi Ibrahim dengan Bu Budi. Bedanya napa, Bang? Kalau Nabi Ibrahim seneng traktir, kalau Bu Budi minta ditraktir. Kalau saya tuh dulu ibu mertua saya itu jualan nasi tuh dulu. Punya warung makan. Saya bilang, "Bu, jenengan tak dodolan enggak usah serakah. Carane pripun gampang. Lah ana wong mangan segone aja diitung." Aku.
Oh berarti sodako. Orang kok sedekah. Kesuwen mesti kok dihitung 1, 2, 3. Kesuwen. Ya Allah. Sego dihitung ya kelamaan. Lah kuwi sedeng wis semaput no kuwi. Hitung segane. Saya itu kan kalau memberikan fatwa selalu yang mudah-mudah. Nggih. Saya selalu mengatakan sebagai kiai, saya membolehkan babi itu makan. Loh. Babi kan Loh. haram, Bah. Loh. Larang makan ya babi modar kok kepita. Yang nggak boleh itu babi itu dimakan. Kalau babi makan ya mencangkem-cangkeme dhewe kan repot men to. Loh, sebagai kiai saya membolehkan babi itu makan. Ya boleh-boleh saja. Kayak malam tahun baru kemarin saya juga punya fatwa. Napa, Pak? Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Nah, itu haram. Kok saged ngoten, Bah? Ya ini mbledos matane gitu loh. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Fatwa yang baru dari Gusir ngerti ora? Apa? Nanti kalau ada Pak Yai ada kirik liwat dilatih sikile yo bene. Apa bene piye to? Yo bene to. Wong sikil-sikile dhewe, sikile asune dhewe yo men kok. Repot. Lah kok ngurusi yo nyapa. Kecuali sikilmu. Nah, ngono. Babi. Aku wingi 17 Agustus aku yo protes. Nggih. Panjat pinang. Lah napa, Pak? Kuwi salah. Loh kok itu kan panjat pinang kan Lomba lho niku. Salah. Lah kok salah niku? Kudune pinang panjat. Lah kok saged? Dipinang dulu baru dipanjat. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali di mana Ibu? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur,
menyampaikan selamat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah, mudah-mudahan tarawih kita diterima Allah, mudah-mudahan qiyamul lail kita diterima Allah, dan mudah-mudahan sedekah kita diterima Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan khusyuk, penuh keimanan, dan akhirnya bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ayo nonton aja TV Jawa Timur, acarane sahur bareng Gus Miftah dan teman saya barokah. Kembali lagi ya Bu di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu tambah barokah. Pemirsa jangan lupa langsung di follow Instagram dari Sahur bareng Gus Miftah JTV ya. Jadi sekali lagi bisa langsung di searching Sahur bareng Gus Miftah JTV. Follow, lihat enggak kalau pahala ya Bu ya. Dan Ibu juga Instagraman Bu. Ya. Punya. Ibu Putih punya. Langsung shop. Instagram. Punya. Oh, saya tahu akunnya apa. Apa? Kebaya merah. Hei. Saatnya segmen apa Nanda gini? Ayo saatnya nanya yuk. Kita Saatnya. akan masuk ke saatnya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yuni Purwanto. Oh, bukan Yuni Purwanti. Pensiunan. Oh, pensiunan. Purwanto itu suaminya? Ya. Oke. Saya tahu kenapa Bu Yuni pegangnya pakai mic tangan kanan. Sebab apa? Berikut pamer gelang. Iya. Mindo aku disekak ya. Langsung ditutupi. Takut digeledah pajak. Mulane jeng belek pas ngriki meleh niku ndang didol. Yang bagus jangan pakai gelang atau cincin atau Pakai suam. apa? Pakai apa? Ya untuk mas. Beda karo bubu sing ngono. Bu Putih. Ora Bukan. tanganmu dikempet teh. Lah apa? Khawatir gelang karetnya ketok. Apa Bu Yuni? Saya dari Jamaah Dakwatul Hasanah RW 4 Ambengan Batu, Malang. Surabaya. Oh, Surabaya. Kecamatan Tambak Sari. Saya mau tanya Gus. Saya mau jawab Bu. 1, 2, 3. Alah kowe Pancasila wae. Oh. 1 ya. Iya. Umpama kita memberi orang apa buko, sahur terus buko, kita ngasih secukupnya. Tapi ternyata orang itu masih kurang. Terus kira-kira apa yang saya lakukan? Ya kalau masih punya dikasih lagi. Pelit amat Suyun. Nggak gitu. Terus Nggak gitu. Sek ngengkel. Nomor 2 Gus. Nomor 2. Ya. Ini umpama saya sahur kesiangan ya. Loh, Kesiangan. Nggak, ya belum Imsak. belum adzan. Terus saya itu tergesa-gesa mandi. Sahur cuma sedikit mandi. Apakah boleh? Kesiangan itu jam berapa? Jam 8. Gemokel. Ya, sebelum Imsak. adzan. Oh, bangun Kalau telat. Bu Yuni itu sholat subuh jam 7 itu kesiangan. Tapi kalau Bu Yuni kesayangan. Iya. Terus saya kan mandi. Mandi itu apakah saya boleh? Mandi apa? Ini mandi Mandi biasa, apa? mandi junub. Bu Putih. Bu, Rien. Jenenge kok. Mbok dijawabne mandi uap atus Mandi apa? Saya Mandi apa? ya mandi pagi itu loh, mau sholat subuh itu loh. Terus Dok. pertanyaannya Mandi apa? biasa. Terus saya itu mandi langsung wudhu. Boleh nggak, Gus?
Lah kenapa nggak boleh? Sah mandi? enggak? Lah ya nggak sah apanya? Enggak gitu, kan mandi. Kita masih telanjang. Iya. Coba, Boleh coba. enggak? Coba praktekkan. Maksudnya telanjang kenapa? Yang namanya mandi ya. Coba. Pop. Coba. Yang namanya mandi ya pasti telanjang. Nah, ya itu langsung wudu. Oh, wudunya dalam keadaan telanjang. Ya. Boleh. Oh, alhamdulillah. Yang nggak boleh itu kamu wudu dalam keadaan telanjang live JTV lah. Nah, gitu. Jelas toh. Boleh. Ya, terima kasih. Karena saya mengalami sendiri. Iya. Telanjangnya itu sendiri. Kalau Atau bisa, supaya saya yakin ibu telanjang nanti saya ngutus Jok Luduk untuk kalau bisa di-share Bu besok ya. aku jadi ingat dulu pas jadi Corbuzier dipertanyakan apakah sudah sunat apa belum. Iya. Terus jadi marah sama saya. Ya sudah lah. Aku bilang kalau saya percaya bro kamu sudah sunat. Tapi orang Ambengan tuh nggak percaya. Terus dia tanya bagaimana supaya orang Ambengan percaya? Gampang, kamu foto kemudian di-share, diposting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada orang dikasih buka kurang ya kalau masih punya ya dikasih aja. Gitu. Apalagi takjil. Iya. Kalau yang kedua mau Gus, mandi angsal nggih mau nggih. Oh ya boleh, wong wudu dalam keadaan telanjang kan juga boleh, selama tempatnya private, bukan di tempat publik. Monggo jenengan wudu ning rest area udah. Salah. Alah iya. Ya. Nggak apa-apa, boleh gitu loh. Yang nggak boleh kalau di rest area itu nggak boleh. Kalau sing wudu senom kaya nandano mending. Buyune kan kisut. Silakan Bu Kisut. Kok Bu Kisut itu? Bu Kisut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Sri Wahyuni dari Jamaah Masjid Al-Mu'alimin Ambengan Batu, Tambak Sari, Surabaya. Oh ini digulai penyanyi guys. Kenapa? Dang Balio Srai. Saya mau nanya Gus, apa Yai? Ya. Agak melenceng dari tema nggak apa-apa nggih? Nggak masalah melenceng dari tema asalkan dari dalam hati. Iya. Gini, selama ini iman seseorang kan naik turun, kadang males, kadang sregep. Dan di bulan suci Ramadan ini apa kiat-kiat atau bagaimana caranya biar ibadah itu nggak males, puasa nggak males, semua ibadah bisa dilakukan dengan sregep gitu loh Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Srai. Serai. Ya kan bahasanya Srai. Serai. Jadi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, al-imanu karih. Iman itu seperti angin. Ibu tahu angin toh? Angin itu warnanya apa, Bu? Oh, ada. Mau apa? Oh, merah. Kok bisa, Pak? Buktinya kalau orang dikeroi merah, oh masuk angin. Hai. Sebabnya apa kok masuk angin? Sebabnya. Tergo adus mal karo udu mal. Lak-laben. Jadi iman itu seperti angin. Yang namanya angin itu kadang-kadang kenceng, kadang-kadang pelan. Pelan. Sama halnya dengan iman. Iman itu kadang-kadang kalau habis pengajian, wah, imannya menjadi kuat. Tapi begitu ada problem, menjadi lemah. Lah, yang tahu potensi kapan iman itu menjadi kuat, kapan itu menjadi lemah kan kita. Maka untuk menjaga stabilitas iman, itu kita harus sadar posisi. Sadar potensi. Ya kalau mereka berdua ini jelas lah. Sadar diri, sadar potensi, kemudian yang ketiga, apa? Sadarai. Nah, Ibu Sri umpamanya, oh saya itu kalau habis ikut kajian, iman saya menjadi kuat. Ya berarti sering-seringlah ikut pengajian. Oh saya itu imannya menjadi up ketika sering ketemu dengan kiai. Ya berarti sering-seringlah sowan kiai. Makanya kalau dalam kitab Wasiatul Mustafa itu ada hadis bunyinya begini. Idza madha 'alal mar'i arba'una sobahan, ketika seseorang melewati 40 hari, walam yujalisul ulama, dan dia tidak
bermujalasah dengan ulama, qasat qalbuhu, maka hatinya berpotensi menjadi keras, wajasaro alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Lah kalau dia melakukan dosa besar kan berarti imannya semakin tipis. Berarti apa? Jangan sampai di antara kita, ibu-ibu ambengan ini, selama 40 hari belas gak ketemu dengan kiai. Makanya kenapa setiap malam sahur kita semuanya hadir di JTV. Alhamdulillah. Dalam rangka apa? Jangan sampai iman kita menjadi hilang. Makanya kemudian harus mujalasah bersama para kiai. Ibu, Bu Sri, Wan Bu Budi. Oh aku ayam nak nyawang kiai. Oh jelas. Karena an-nadru ila wajil alim bahwa ibadah. Memandang wajah kiai itu ibadah. Oh nak kiai yang ganteng. Untung kiai ini rupanya kayak gini-gini ya. Lah kiai ini rupanya ini. Oh, mulane lah dadekne kiai. Sadar diri. Akhirnya kita bersama-sama niat puasa, Bu. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban fardhon lillahi taala. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu dari Ambengan Batu. Terima kasih untuk pemirsa. Kita berikan tepuk tangan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pertamina Energizing You. Terima kasih juga untuk Roma, terima kasih. Novotel. Iya. Novotel Aku Samator. kan bahasa Inggris kok ilatku melungker. Thank you sekali lagi untuk Novotel Samator Surabaya Timur, 4-star hotel that makes every moment matter. Insya Allah kita akan berjumpa besok di acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipersembahkan oleh didukung oleh